غرباء 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 غرباء. Sekarang kita akan bahas tentang utang piutang di lingkungan keluarga. Ada 4 pembahasan yang kita akan sampaikan. Yang pertama, apakah istri wajib melunasi hutang suami? Misalnya ada suami punya hutang, atau tiba-tiba istrinya ditagih sama debt collector misalnya ya, atau ditagih sama orang yang meminjami tadi. Apakah istri berkewajiban untuk membayar utang suami atau tidak? Yang kedua adalah apakah suami wajib melunasi hutang istri? Kemudian apakah anak punya kewajiban untuk melunasi hutang orang tuanya? Kemudian yang keempat, bagaimana jika suami hutang ke istri atau sebaliknya istri hutang ke suami? Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, Bapak Ibu, kita awali dengan apakah istri wajib membayar hutang suami? Jadi misalnya suaminya berhutang dengan orang lain, ya, kemudian istri yang ditagih. Apakah istri wajib melunasi hutang suami atau tidak? Dalam surat An-Nisa ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah mahar atau mas kawin kepada wanita yang kau nikahi nihlah, sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Ini nanti menjadi dalil bahwa ketika seorang suami ya menikah dengan istrinya itu membayar mahar, dan mahar ini menjadi hak milik istri, maka nanti salah satu kewajiban suami kepada istri itu adalah kewajiban maliyah. Al-wajibat al-maliyah, kewajiban maliyah. Pertama kali kewajiban maliyah seorang suami kepada istri itu adalah mahar. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, kalaulah kemudian di kemudian hari kemudian mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu, mungkin dalam kondisi ekonomi keluarga yang kekurangan, sehingga mas kawin yang dulu itu menjadi hak istri itu kemudian dipakai untuk kebutuhan keluarga bersama-sama, dan istri dengan kerelaan hatinya, maka Allah menyampaikan fakuluhu hani'am mari'a, maka makanlah dari apa yang sudah direlakan, diridhokan oleh istri dari maharnya tadi, dengan makanan yang baik, dengan akibat yang baik. Nah, ayat ini, surat An-Nisa ayat yang keempat ini menjadi dasar bahwasanya apa yang dimiliki oleh istri adalah murni miliknya istri. Jadi bapak-bapak, mohon maaf ya, para suami, ketika sudah memberikan nafkah kepada istri, hakikatnya itu sudah hak mutlak miliknya istri. Nah, sehingga tidak seorang pun yang boleh mengambil kecuali dengan keridhaan istri. Jadi apapun yang bapak-bapak sudah kasihkan ke istrinya itu tidak boleh diminta lagi, karena itu menjadi kewajiban maliyah, kewajiban nafkah, termasuk mahar dalam hal itu. Sehingga dalam ayat ini, ketika istri mempunyai uang, memiliki kekayaan, itu berarti hak murni miliknya istri. Apa yang kita simpan sebagai suami itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai kewajiban maliyah kepada istri dan anak-anak. Makanya orang bilang harta suami itu mesti hartanya istri, tapi hartanya istri belum tentu miliknya suami. Maka istri berapapun jumlah hartanya yang dimiliki dan bisa jadi didapatkan dari suaminya tadi, tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah suaminya. Karena itu harta istri milik istri murni. Sehingga dari sini termasuk utang piutang, karena istri tidak berkewajiban menanggung nafkah untuk suami, termasuk hutang yang dimiliki suami, maka istri tidak berkewajiban untuk membayar hutangnya
suami. Kenapa? Karena hakikatnya istri ada pada tanggungan suaminya. Akan tetapi kalau misalnya terjadi dialog ya, rembukan suami istri, ketika suami punya hutang ya juga dalam rangka untuk menafkahi anak keluarga itu, misalnya istri punya simpanan mahar atau punya simpanan uang pribadi tadi. Kalaulah istri merelakan untuk membantu suaminya membayar hutang, boleh atau tidak? Boleh. Tapi sekali lagi tidak ada kewajiban istri untuk membayar hutang suami, karena memang itu murni tugasnya suami.